Selamat sore. Sebelumnya, teman-teman, apakah suara saya terdengar jelas? Kalau jelas, boleh di chat bilang iya. Jelas. Jelas, oke. Thank you. Nah, teman-teman, first of all, pertama-tama aku mau bilang terima kasih sudah ikut serta dan sudah mendaftar di acara kita pertama, yaitu Meet Corseum, online webinar series by Corseum, belajar bareng Corseum. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng bersama Kak Stephanie Seputra. Halo Kak Stephanie, can you please turn on your camera? Sapa-sapa dulu. Oke, ini. Jadi teman-teman, Kak Stephanie ini merupakan founder dan juga Chief Operating Officer dari MyEdusolve. Jadi kalau teman-teman penasaran MyEdusolve itu apa, boleh langsung aja search di Instagram MyEdusolve. Nah, today we are going to talk about ideas, unlocking ideas to the world. Gimana sih kita bisa mencari ide baru dan gimana kita bisa merealisasikan ide tersebut. Nah, before that, teman-teman feel free untuk nyalain kamera supaya lebih seru. Kalau mau nyalain kamera boleh. Dan juga please stay muted ya, mikrofonnya tetap dimatikan. Nah, pada akhir sesi nanti akan ada question and answer session. Jadi kalau teman-teman penasaran, kok Kak Stephanie bisa membuat MyEdusolve atau penasaran mengenai materinya, boleh banget langsung aja ketik pertanyaannya di chat box yang sudah tersedia. Oke. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman masih asing mendengar kata Corseum ya. Masih bertanya-tanya apa sih Corseum itu? Dan aku untuk membuka sesi ini would like to present, mau presentasi sedikit aja sebentar, untuk memperkenalkan apa sih Corseum kepada teman-teman semua. Oke. Nah, you guys can see my screen ya? Bisa? Oke. Corseum Indonesia, an introduction. Oke, hello everyone. My name is Alen. Bisa panggil Alen atau Darlen juga boleh. Aku merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan at the same time aku juga merupakan founder dari Corseum Indonesia. But before we get to what Corseum is, sebelum kita masuk ke topik apa sih Corseum itu, aku mau tanya dulu ke teman-teman semua. Apakah teman-teman di sini pernah mendengar kata-kata seperti opportunities, ideas, creativity, chance, atau purpose? Pernah ya? Mungkin bisa kasih thumbs up di reaction. Dikasih reaction-nya. Oke. Pasti teman-teman pernah dong mendengar kata-kata ini. Nah, aku mau cerita sedikit. Growing up, aku sekarang umur 19 tahun. Growing up, I always hear, aku selalu mendengar kata-kata orang seperti, kamu ini beruntung banget loh, di zaman sekarang tuh kesempatan banyak banget di luar sana. Atau kamu udah tumbuh di era sosial media, di mana kesempatan itu pasti tersebar di mana-mana. Terus aku sering banget mendengar kata-kata seperti itu, dan aku yakin semua teman-teman di sini pernah mendengar setidaknya sekali seseorang mengatakan hal tersebut kepada teman-teman sekalian. Nah, sampai di titik di mana aku percaya, oke, kesempatan memang ada di mana-mana, tetapi what should we do about it? Itu yang aku tanyakan. Apa yang kita harus lakukan dengan kesempatan itu? Sampai pada akhirnya, I said to myself, aku mengatakan pada diriku sendiri, if only I can turn back time, I wish someone would have told me this sooner. Kalau aku bisa memutar kembali waktu di mana aku duduk di sekolah, aku sangat berharap seseorang bisa memberitahu aku gimana sih caranya mempersiapkan diri untuk menghadapi kesempatan tersebut. Nah, maka dari itu terbuatlah Corseum Indonesia. Corseum Indonesia adalah sebuah platform pembelajaran untuk teman-teman di sana, mau dari SMP, SMA, bahkan mahasiswa, untuk belajar mengenai berbagai skill yang perlu disiapkan untuk masuk ke dunia kerja atau dunia revolusi industri 5.0 yang kita tinggali sekarang. Nah, in official statement, Corseum Indonesia itu adalah tempat untuk kamu yang selalu ingin tahu mengenai ilmu pengetahuan, kreativitas, pengembangan diri, dan juga teknologi. Nah, we are here to help you build your future. Kenapa begitu? Karena it is never too late untuk memulai mempersiapkan diri menghadapi dunia di luar sana, di luar ruang kelas, seperti itu. Nah, program yang kami punya itu pertama ada Meet Corseum, yaitu yang kita adain sekarang, yang merupakan free webinar program atau kelas-kelas gratis yang ditujukan untuk seluruh anak muda
di Indonesia, di mana kami mengundang berbagai macam speakers with diverse backgrounds. Jadi pembicara itu macam-macam, including Kak Stephanie ini yang unik banget dan memiliki cerita tersendiri yang bisa di-sharing, bisa dibagikan untuk kita semua. Dan program lainnya itu ada Courseum Class. Ini merupakan various classes with specific topic. Jadi topik yang diangkat itu lebih spesifik untuk memberikan tempat bagi anak muda explore their talents and intelligence. Jadi kalau teman-teman mulai dari sekarang ya, apalagi SMA kan, mau masuk kuliah, mau masuk universitas, terus pasti dari sekarang tuh udah punya semacam feeling, aku tertarik deh di dunia desain, atau aku tertarik deh di dunia coding, di IT. Nah, teman-teman, supaya tahu seperti apa sih dunia tersebut, itu bisa ikut di Courseum Class. Nah, these are the 3 topics that we provide. Jadi ada 3 topik kelas yang bisa teman-teman coba. Pertama itu ada social science. Di sini kita lebih membahas mengenai STEM atau science, technology, engineering, mathematics. Jadi kalau teman-teman mau masuk nanti universitasnya di kelas seperti ilmu-ilmu FMIPA, Fakultas Matematika atau IPA, Fakultas Teknik, itu bisa ikutin kelas di social science. Ataupun mau ikut rumpun-rumpun ilmu sosial, sosiologi, antropologi, itu bisa ikut kelas di social science. Lalu ada di creativity and development, ini buat teman-teman yang pengen ngembangin skill di luar ilmu pengetahuan pada umumnya. Jadi kalau teman-teman, aku pengen bisa deh main Adobe Illustrator, atau aku pengen bisa coding pakai Python, HTML, dan lain sebagainya, itu bisa masuk kelas di creativity and development. Jadi lebih ke pengembangan dan juga soft skill yang dibahas di kelas tersebut. Lalu ada teknologi, di sini kita lebih bahas mengenai teknologi, perkembangan teknologi di dunia ini seperti artificial intelligence, augmented reality, dan lain sebagainya. Dan how can we use those technology di kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, ini tadi aku udah bilang, too early is a term that does not exist in the world of education. Kita nggak pernah terlalu awal untuk mempersiapkan diri, untuk belajar hal-hal baru, untuk mempersiapkan sebelum kita masuk ke dunia nyata di luar ruang kelas, seperti itu. Now, let's build our path to the future with Courseum Indonesia. Oke, teman-teman yang mau mengenal lebih lanjut mengenai apa itu Courseum atau mau ikut belajar bareng kami, boleh banget follow Instagram @courseum.id. Terus dilihat-lihat di situ udah ada beberapa konten yang mungkin useful, bisa juga digunakan dan diterapkan oleh teman-teman semua di kehidupan nyata. Okay, that would be all for the introduction for today's session. Thank you Kak Stephanie for the clap. Oke, teman-teman. Oh ya, sebelum kita mulai, aku pengen ngingetin, teman-teman feel free untuk update story-nya, screenshot materinya, terus update di story, tag @courseum.id, dan juga boleh tag Instagramnya Kak Stephanie ya, atau @myedusolve. Nah, Kak Stephanie, are you ready? Yes, ready. Oke, without further ado, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai sesi Meet Courseum Problem Solving 101, Unlocking Our Ideas with Kak Stephanie Seputra. Please. Hai semuanya, apa kabar? Hope you guys are doing good today. Sebelum mulai mungkin kita kenalan dulu. So, nama saya Stephanie Seputra, dan sekarang lagi bangun sebuah startup di dunia pendidikan dan teknologi. Namanya myedusolve, seperti yang tadi Kak Darlene udah sempat bilang. Hari ini kita bakalan ngobrol mengenai ide, dan bagaimana sih caranya kita bisa unlock ide yang ada di dalam diri kita and unleashing it to the world. Terus hari ini kita bakalan santai aja. Aku cukup santai juga, jadi kalau misalnya mau nanya atau misalnya mau ngobrol, kalau dari kalian mau sharing juga so far pengalamannya itu kayak gimana sih, dan yang dihadapi sekarang seperti apa, I would be happy to hear your story as well. Terus sebelum mulai, mau juga ngomong terima kasih buat Kak Darlene dan tim Courseum yang udah ngundang. Dan terima kasih juga sama teman-teman yang udah meluangkan waktu untuk datang pada hari ini. So, let's have fun. Semoga sharing di hari ini bermanfaat. Dan sharing hari ini bisa berguna untuk teman-teman. And, oh ya, satu lagi. Actually, bahasa Indonesia aku itu kurang bagus. Jadi mungkin nanti bakal mix sedikit dengan bahasa Inggris. Terus kalau sedikit kaku, minta maaf ya. Alright, so let's get started.
Jadi kita bakal bahas tentang beberapa hal di hari ini. Dimulai dari proses untuk mencari ide itu sebenarnya seperti gimana, apakah ide itu penting atau enggak, dan what's next after you find an idea. Karena kan kadang-kadang kita udah ketemu nih idenya, tapi step berikutnya itu kita belum tahu kan. Terus competing in the current world itu seperti apa, terus hal-hal lain yang mungkin bisa menjadi roadblocks, serta gimana caranya kita bisa convert roadblocks ini menjadi stepping stone. Terus aku juga bakal akan sharing beberapa tools dan frameworks yang bermanfaat untuk aku dan semoga bisa bermanfaat buat kalian juga. Terus, so let's get started. The process of finding ideas, the beginning. Aku mungkin mau cerita dulu ya tentang MyEduSolve. Jadi pertama kali kita buat di 2 tahun yang lalu. Kita awalnya itu berpikir gimana ya caranya kita bisa solve the problem of youth unemployment. Gimana caranya supaya pas saat anak-anak itu graduate, dia punya pekerjaan yang mereka suka dan pekerjaan yang mereka impikan. Nah, dari situ kita mulai, kita kayak, oh oke, mungkin kita kerjasama nih sama company kayak Microsoft, Adobe, dan lain-lainnya untuk provide sertifikasi dan juga kompetisi buat anak-anak SMA, SMK, dan juga dari higher education juga. Saat kita melakukan itu, terus tiba-tiba banyak corporate partners yang tertarik untuk ikut juga. Jadi sempat kerja sama Toyota, sempat kerja sama Kemendikbud, dan beberapa lainnya juga. Terus sekarang pada saat COVID, kita harus pivot lagi nih, dan akhirnya sekarang kita merambah di e-learning. Jadi dari situ aku sadar bahwa mungkin dengan sebuah ide ya, you can start somewhere, but you may end up somewhere else. Dan intinya dari situ, kayak mungkin the path is not straight, karena idea is a living, breathing thing. It's not something that happens in a vacuum, and it will continue to evolve. All great ideas does. Jadi, walaupun mungkin kita bermulai dengan suatu asumsi, jangan berhenti di situ aja, teruslah bereksperimen, dan pada suatu saat kamu akan mendapatkan ide yang benar-benar sesuai dengan diri kamu, dan dengan passion kamu, dengan purpose hidup kamu juga. So, I think the most important thing in terms of finding ideas, you have to love the problem, not the solution. Maksudnya dari sini itu adalah sering banget kita berpikir bahwa ide itu adalah sebuah solusi. Tapi solusi itu can be outdated, whereas problems will continue to be there. Contohnya, kalau misalnya dulu kan kita punya problem tentang komunikasi. Nah, dimulailah ada telepon. Nah, terus tiba-tiba dari telepon itu ke mobile phone, dari mobile phone ke smartphones. Dan in the future, it can be other things. Tapi pada intinya, the problem that they're trying to solve is communication. Gimana caranya supaya kita bisa solve problem, yaitu connecting with one another through the mediums. Dan pada saat ini banget membantu kita dalam hal itu. Ada beberapa pertanyaan yang membantu gue untuk menemukan passion gue. Salah satunya adalah permasalahan apa sih yang membuat gue marah? Hal apa sih yang bikin gue bangun di pagi hari dan gak bisa tidur di malam hari? In the word of President Obama, what is the world as it is today? And what is the world as it should be? Another thing yang startup founders sering bilang, you should find something that scratches your own itch. Maksudnya itu, kalau kamu punya masalah di dalam hidup kamu dan di dalam diri kamu, apakah masalah ini juga masalah yang dimiliki oleh orang lain juga? Kayak semisalkan dari foundernya Airbnb, waktu itu dia mulai startupnya yang sekarang jadi $1 billion, itu karena dia mau cari tempat untuk tinggal supaya dia bisa, so he can attend a conference in San Francisco. Dan pada saat itu semua hotel udah sold out dan semuanya udah mahal banget. Akhirnya dia posting di Craigslist, aku lagi cari tempat nih, ada nggak? Dan dari situlah mulai ide Airbnb itu. Jadi bisa dari situ juga cari idenya. And satu hal lagi, change is the only constant. So at the end of the day, dunia kita akan berubah, masalah kita akan berubah juga. Jadi jangan pernah jangan pernah stay stagnant, nggak bergerak dan nggak belajar sesuatu yang baru, karena kalau seperti itu kita nggak akan go anywhere.
So I think salah satu hal yang penting banget untuk di ngertiin itu adalah ideas tuh nggak harus gede. Kayak maksudnya adalah kadang-kadang kita lihat orang-orang atau teman-teman di luar kayak, wah ini orang 16 tahun tapi dia udah bisa bikin startup, atau oh ini orang masih kecil banget tapi udah bisa ngomong sama presiden-presiden. Oh Greta Thunberg dia baru umur berapa belas tahun tapi udah dapat Nobel Peace Prize. So sometimes ada sebuah keinginan bahwa aku juga mau dong, what is my big idea? How can I stand out in this world? Tapi satu hal yang penting banget itu nggak semua ide harus seperti itu. Ide itu bisa jadi sesuatu yang kecil juga. Mungkin aku mau sharing gimana caranya aku dapat first internship waktu di Boston dulu. Pada saat itu tahun pertama, baru 6 bulan kuliah, nggak punya experience apa-apa. Dulu di SMA cukup males, jadi juga nggak pernah ikut berorganisasi segala macam, cuman main basket aja. Tapi aku punya satu advantage yang orang-orang di Boston nggak punya. Dan itu adalah being Indonesians, bisa bahasa Indonesia. Jadi aku lihat cari-cari internship nih, yang cari orang Indonesia. Nah, dari situlah aku bisa dapetin internship di salah satu company yang cukup besar, namanya Boston Technologies. Dia adalah sebuah foreign exchange company di Seaport. Terus dari situ aku mulai build my resume, build my experiences, dan semuanya itu dimulai dari hal yang sangat kecil. Satu cerita lagi, dulu aku universitas itu di business school. Terus satu hal yang aku bisa lakukan adalah Photoshop. Nggak jago ya, cuman bisa aja. Cuman di saat itu di business school nggak ada yang bisa Photoshop. Makanya aku bisa dapetin posisi executive board di saat freshman. Jarang banget ada yang bisa kayak gitu. Dan satu-satunya cara itu gara-gara ya itu, aku bisa combine my design skill dengan my business acumen, and because of that I stand out in the crowd. Jadi dari situ mungkin kalian juga bisa cari tahu apa sih yang something that I'm good at, coupled up together, itu how can I stand out in this world that way. Dan orang-orang terkenal juga ada. Dia seorang kartunis namanya Scott Adams. Jadi dia itu punya business background, journalism, dan dia bisa gambar kartun. Nggak terlalu bagus juga, tapi bisa gambar. Dan akhirnya dia buat satu komik namanya Dilbert, dan untungnya juga ratusan juta dolar. Dan di situ dia bilang, I may not be the best business person. Aku nggak tahu bisnis sampai segimana banget. Aku juga bukan ilustrator yang jago banget. Tapi aku satu-satunya ilustrator yang ngerti bisnis. Dan maka daripada itu, aku bisa membangun sebuah perspektif yang berbeda dari orang-orang lainnya. Okay, excuse me, Kak Stephanie? Yes. Sorry, are you changing the slide? Slide-nya lagi diganti. Yes, I'm changing. Yes, ini sekarang masih ideas masih yang don't awal. have to be big. Masih yang awal. Yang awal yang mana? Nah, ini udah nih, ideas don't have to be big. Sorry about that. Let me know. Gak apa-apa. Oke, aku lagi ganti lagi. Keganti nggak? Masih yang di don't have to be big. Do you want my help? Sure. I will give you the link. What is your email? Aku nge-save yang slide yang kemarin kok. Oh ya udah, oke, boleh. Oke. Yes, bisa. Oke itu. Oh dari tadi nggak keganti ya, maaf banget loh. Okay, did you see? Can you see? Yes, I can see that. Oke, tadi yang sampai mana? Ini? Being okay with bad ideas. Ini ya, oke. Bener. So, I think satu hal lagi yang penting banget itu, nggak ada sih yang namanya ide yang nggak bagus. Mungkin dalam artian, kamu bakal belajar walaupun ide itu bukan ide yang bikin kamu kaya gitu ya. Jadi sebelum ada Instagram misalnya, ada Bourbon, dan aplikasi itu sebenarnya nggak terlalu terkenal. Tapi mereka dan mereka find that, okay, walaupun ini nggak gitu works, tapi ada satu fitur yang sangat work, yaitu sharing photos. Dan akhirnya mereka decide untuk fokus di satu fitur itu aja,
Dan it becomes the Instagram that we know today. Terus ada satu lagi sebelum Slack, foundernya itu benar-benar mau buat game. Tapi dia gagal, 2 kali gagal. Puluhan juta dolar hilang. Begitu aja. Tapi saat dia gulung tikar, ternyata dia sadar bahwa, kita collaboration tool yang kita buat nih, itu bisa dijual loh jadi software as a service. Dan sekarang Slack pun jadi unicorn juga. Jadi sometimes it's in the detours that we really find out where we need to be and how we can be there. Jadi ya semua ide, mau jelek, mau bagus, di-explore dulu aja. Pada suatu saat akan ketemu juga ide yang bagus dan cocok untuk kamu. Next. Selanjutnya, terus ya kalau kita mau nunggu sampai idenya udah pas banget, you're probably too late. Kalau di Indonesia, lihat kopi kenangan ya sih, pasti orang-orang tuh pada pikir, siapa nih yang nggak minum kopi dan siapa sih yang nggak kepikiran untuk bikin kopi seperti kopi kenangan. Itu bukannya orang nggak kepikiran ya, tapi kadang kita mau dapat the idea, the perfect thing. Jadi we let life pass us by instead of taking the chance and mulai aja dulu. Jadi di mana-mana kalau menurut aku sih mulai aja dulu, niat aja dulu, mau aja dulu, dan yang lain juga bakal ngikutin dengan sendirinya. Jadi jangan pernah tuh nunggu sampai ini udah perfect banget, karena what's perfect in our mind might not be received as that di dunia. Next. So aku suka banget stories, dan ini salah satu cerita yang benar-benar bikin aku pikir berulang kali. Ada seorang profesor yang ketemu sama seorang Zen master. Dia bilang bahwa dia pengen tahu lebih banyak lagi tentang Zen. Jadi profesor ini tuh tanya-tanya terus sama orang Zen ini. Tapi setiap kali si Zen master ini ngomong, si profesor tuh selalu motong dan bilang, oh gue udah tahu nih ini, gue pernah denger ini. Di sini dan di situ juga seperti itu. Sampai Zen masternya diam, terus dia senyum, terus dia tanya, Prof mau teh nggak? Profesornya ngangguk, dan si Zen master ini nuangin teh ke gelasnya profesor. Pas udah penuh, Zen master ini nggak berhenti. Jadi airnya tuh bener-bener sampai banjir kemana-mana. Bingung dan agak marah, si profesor nanya, kamu nggak lihat ya, ini udah sampai melebar gini, berhenti. Terus si Zen master bilang, kamu itu seperti gelas ini, datang untuk belajar dengan gelas yang sudah penuh. Saya mau ngomong apapun, nggak akan masuk. Dan keluar masuk dari kuping kiri, keluar dari kuping kanan, karena kamu nggak kosongin pikiran kamu, dan kamu sebenarnya nggak punya niat untuk belajar. Kamu cuma punya niat untuk mengkritik saja. Dan saat itu profesornya langsung kayak, ternyata Zen itu ini. Yaitu next slide. Beginner's mind, always begin mind. Untuk kalian yang di sini yang udah jago dan berprestasi, it's only the beginning. Even Jeff Bezos, founder dari Amazon aja sering bilang, it's only day one. And when it's not, that's when we would be disrupted by others. Kita harus stay vigilant, selalu mencoba untuk berpikir dengan cara yang baru. Dan untuk yang belum menemukan jalan hidup kamu, that's okay. Beginner's mind is your biggest strength. See the world with an open mind, be curious, explore. Untuk semuanya, selalu ingat, keep your cups empty, soak the world in, and what it has to offer to you. Next slide. So, our idea is important. Sebenarnya ide itu penting atau enggak ya? Bisa ke next slide. Kalau dari aku sih, execution trumps idea. Karena tanpa eksekusi, ide itu hanyalah angan-angan atau mimpi saja. At the end of the day, nggak semua ide yang bagus atau keren bisa menghasilkan sesuatu jika kita nggak bergerak. So, kalau misalnya, kan ada dua tipe ya, ada yang ideator atau eksekutor. The best case scenario is you work together. Karena ide itu perlu, tapi itu bukan segalanya.
Kayak misalnya nih, Kak Darlin punya ide buat start Forsium. Tapi kalau nggak mau gerak, nggak bakal jadi apa-apa juga kan ya. So having the idea is important, but what's more important than that is the willingness to spend time and work on this. Pasti di luar kuliah, Kak Darlin juga pusing kan ya. Harus ngurusin ini, liaise dengan banyak orang. Dan itulah kayak kalau misalnya mau sukses, harus seperti itu. Everything falls under the execution. Next slide. I think satu hal lagi, banyak sih sebenarnya, bukan satu hal aja. Tapi di journey aku, hal yang paling penting itu saat aku udah tahu aku tuh sebenarnya siapa dan who I'm not. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita lihat orang punya ide, terus kayak, oh ini idenya bagus ya. Kayak mungkin tadi kayak Kak Darlin bilang juga, oh sekarang banyak banget nih orang-orang yang mau jadi coder, atau banyak nih orang-orang yang mau jadi data scientist. Tapi if that's not who you are, you shouldn't do it. Dalam artian, the world is a very big place. There's a lot of opportunities. You don't have to do, kamu nggak harus melakukan apa yang orang lain lakukan. Dan this lies in self-awareness. Kamu harus tahu diri kamu itu siapa, dan kamu harus tahu values kamu itu apa. Contoh ya, contoh. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau buat uang yang banyak dan cepat, bikin bar atau klub, itu pasti cepat. Karena harganya akan 500 kali lipat, 5 kali lipat dari misalnya beli di somewhere gitu kan. And for some people it's okay because it falls according to their values. Kayak partying atau kayak sama kumpul-kumpul sama teman-teman, itu hal yang mereka cari. Tapi for some people it's not. Jadi jangan hanya karena opportunity-nya ada di situ, you go for it. Karena kalau misalnya you go for it and you go for it and you go for it, akhirnya you would forget who you are as a person and you would be losing more than you're gaining something. Jadi ya yang penting jangan karena semua orang lagi melakukan sesuatu kamu ikutan juga, kecuali itu memang sesuatu yang goes well with your strengths and your weaknesses and your values. I think dari situ itu bisa mulai dari situ dulu. Benar-benar ngertiin diri kamu itu siapa, kebaikan kamu ada di mana, yang kurang baik di mana, dan apa sih hal-hal yang kamu bisa tolerate dan nggak bisa tolerate. Knowing that line, it's a good place to know what ideas should will you bring out to the world. Next slide. Ini fakta yang aku merasa kurang didiskusikan ya. Kebanyakan orang itu they don't start out great. Mungkin ada ya beberapa orang yang jenius gitu. Pasti ada itu orang, ada yang jenius. Cuman kebanyakan dari orang itu they don't start there. They start where we all are, not great, just okay. Kayak salah satu writer favorite aku, James Clear, dia tulis buku namanya Atomic Habits. I think it's one of the books that really changed my life. Nah, dia itu cerita saat dia kecil, he's a big player, tapi dia juga pendek dan dia juga kecil. Jadi he doesn't have sebenarnya he's not built as a baseball player. Tapi akhirnya tuh dia dapat banyak award dan dia jadi kapten. Dan karenanya itu because he's consistent. Dia benar-benar setiap hari tidur jam 10, bangun jam 6, do weight training, practice, sampai he got to the point where he's good. And he takes the same approach di writing. He doesn't start off knowing about habits, tapi dia mulai, oke, gue mau nulis dan riset mengenai habit seminggu sekali. Dan gue bakal publish ini into the world. Sekarang dia punya newsletter, itu ada jutaan orang yang join. Ini dari benar-benar nol ya. Dan dari situ dia bilang kayak, ya pas pertama-tama aku nulis sesuatu, sebenarnya pasti jelek sih. Kayak ngeliat terus kayak, wah ini kayak grammarnya kurang bagus, cara penyampaiannya kurang bagus. Tapi gara-gara dia mulai aja dulu, konsisten, setiap minggu dia benar-benar post. Kalau lihat archive dia itu benar-benar di tahun dia mulai 52 artikel. Jadi dia benar-benar post setiap hari, setiap minggu satu.
Dan sampai sekarang he's considered as an expert in habits. Jadi ya pokoknya harus konsisten. And next slide. Ini ada satu guru, dia buat sebuah eksperimen di kelas fotografi. Jadi di awal kelasnya tanpa milih, jadi bayangin di satu kelas ada 40 anak, dia bagi 2. Terus dia bilang, yang satu grup A, aku bakal nilai kamu based on the quantity of work. Berapa banyak fotografi yang kamu keluarkan setelah ikut kelas ini. Dan grup B, dia bakalan dinilai based on quality of work. Jadi kalau misalnya kamu cuma mau submit 1, nggak apa-apa, tetap bisa dapat A. Karena aku bakal judge it based on quality. Nah, at the end of the semester, he found out something that's very interesting. Karya terbaik itu datang dari grup quantity, bukan dari grup quality. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Karena orang-orang yang in the quality of work, dia daripada take the pictures, dia lebih banyak mikirin kayak what would be the perfect shot, what does the perfect shot look like, dan tapi dia nggak translate itu ke actual photography. Dan maka daripada itu it really shows dengan practicing your craft, being consistent, putting out your work out there every day, you'll get closer to where you want to be. Sedangkan kalau kita ngejar perfect tadi ya kita bakalan lebih banyak mimpi ketimbang doing something about it. Kita nggak akan mulai dari level Picasso lah ya intinya. Dan ada satu cerita lagi, aku nggak tahu sebenarnya ini cerita beneran atau enggak, tapi it's quite famous. Jadi si Picasso pernah coret-coret tisu, terus dia hampir aja buang. Tapi sebelum dia buang, ada yang minta dia, boleh buat gua nggak ini tisunya? Terus Picasso bilang, ya boleh, bayar saya $20.000. Orangnya sampai kaget, terus dia teriak, itu coret-coret nggak sampai 5 menit, kok mahal banget sih? Terus Picasso bilang, no, it takes me my whole life. Aku bisa buat ini karena I spent seumur hidup. Jadi bisa bikin sesuatu yang 5 menit itu terlihat gampang. Intinya, at the end of the day, there is no shortcut. He didn't get to become Picasso by sitting still and doing nothing. Next slide. So jadi mungkin di awal-awal journey kita ini, kita fokus di quality dulu aja. Nanti juga bakalan jelas where you can improve and how. Gue misalnya salah satu hal yang mau gue improve adalah nulis. Dan gue berkomitmen kepada diri gue sendiri untuk nulis at least 1 hal dalam 1 minggu. And post it out in my LinkedIn. Some are great, some are not. But in the end, all of it is a learning opportunity. Next. Jadi sebenarnya what's next sih after you find an idea that you love? Next slide. Ini anti-climatic ya, tapi there's not one right answer. Bener-bener nggak ada the way atau one way, atau kalau orang-orang ada yang bilang kayak this is how you can be successful. Bohong. Kalau ada yang pernah bilang kayak ini gimana caranya lo bisa jadi milioner di umur 20, di umur 30. Bohong, itu bohong semua. Karena kalau memangnya benar, semua orang pasti jadi milioner. So, in some instances, you can just go ahead and do it. Kayak Mark Zuckerberg, dia udah bisa coding, dan dia punya ide yang jelas. Ya udah tinggal jalan aja. In some instances, you have to prepare. Benar-benar riset, and set yourself up for success. Sarah Blakely yang bikin Spanx, itu sebelum dia akhirnya jualan, it took her 3 tahun untuk get the idea running, bikin prototipe-nya, ditolak orang berapa puluh ribu, susah-susahnya, itu semua orang nggak ada yang ngeliat. Sampai family-nya dia itu juga bilang, kamu ngapain sih kayak gini? Mendingan kamu kerja yang normal aja. Tapi she doesn't give up because she really believes it. Dan in some instances you have to do the same juga. Kayak salah satu orang di Indonesia ada namanya Felicia Regina, dia tuh bikin kayak waxing strips gitu, dan sebelum jadi juga itu juga bertahun-tahun tuh dia di kitchennya mixing ingredients, terus habis gitu
dia pakai adiknya jadi kelinci percobaan, terus adiknya kayak, wah ini buluku hilang semua. Dan ya kayak kadang-kadang memang harus begitu, kayak harus riset dulu. In others, you have to find the right partner who can complement you. Ini juga penting ya. Jadi kayak, and sometimes in the case of Warby Parker, procrastination can also be good for you. Dalam artian, kadang-kadang idenya itu sesuatu yang belum pernah dilakukan, jadi ya mungkin kayak what is the next step is not so clear. So sometimes you can go ahead do something else, be immersed in industri yang lain, baca sebuah buku, main game, dan mungkin dari situ bisa dapat ide. Gimana nih caranya gue bisa mengaplikasikan dari yang udah gue pelajari di industri lain ke hal yang mau gue buat sekarang. So yeah, there's no one path to success. What's important is knowing how to think. Gimana sih caranya berpikir? Gimana sih caranya belajar, dan gimana sih caranya kita bisa make decisions. Don't ever stop learning and use each failure as an opportunity. Failing fast and failing early is imperative to success. Karena kalau kita nggak gagal dulu, kita nggak bakal tahu what works and what doesn't work. Next. 1% improvement. Ini tuh satu hal yang I would also say, so it's from James Clear, and it really changed my life. Dulu aku pikir kayak, oh kalau misalnya mau sukses, oke aku harus bisa bikin $1 juta. Tapi kalau misalnya nggak bisa bikin $10, caranya ke 1 juta tuh gimana? Kan kurang, kayak it's not very linear ya kan dari A ke B-nya. Jadi dari James Clear itu, he really believes in 1% improvement. Gimana caranya setiap hari kita bisa menjadi versi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Dan gimana dari 1% improvement ini, so he calculated this idea of like compound interest ya. Kalau kita setiap hari improve 1%, di akhir tahun kita akan menjadi 37 kali lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. And this is the power of compound interest. Contoh ya, aku dulu tipe anak yang nggak bisa bangun pagi. Pas di SMA itu, aku koleksi detention sleep. Gara-gara telat terus. Padahal rumahnya cuma 5 menit dari sekolah. Terus sekarang, aku set up goal satu-satu sedikit. Oke, aku mau bangun jam 8. Terus aku mau bangun jam 7.30. Terus sekarang aku bisa bangun jam 6, langsung loh, tanpa alarm. Tapi mulainya nggak dari jam 6, mulainya pelan-pelan. And that's really important. How can you adjust yourself supaya kalau misalnya langsung terlalu susah, pasti langsung give up. Jadi harus give yourself like little milestones that you can achieve. That's how you can continue to improve your idea. Next slide. Sekarang sih udah sering banget dibahas ya. Tapi bener banget sih, you have to embrace failures and learn from it. Jangan pernah takut dengan kegagalan, karena it's mostly worse in your head than when it actually happens. Gue sering banget gagal, hampir nggak lulus kelas saat SMP 2 kali, dan banyak hal lainnya lagi. Tapi ya dari itu gue belajar banyak hal juga. Saat gue hampir nggak lulus kelas, gue lagi mengalami saat yang cukup sulit di keluarga gue, and I decided to take it out on my studies. Tapi akhirnya siapa yang rugi? Gue juga. Jadi dari situ gue sadar bahwa cuman gue doang yang punya power untuk merubah alur hidup gue. Mau tetap gagal atau mau berubah, it's all my decision. Dan gue juga merasa bahwa gara-gara sering gagal ya, sekarang tuh kalau gagal nggak takut. Jadi I take more risk, I'm more open to learning from other people and stuff like that. Next slide. Ini my favorite story, I think, in the whole world. Dan ceritanya tuh ada satu orang lagi visit semacam ruang beribadah yang lagi dibangun. Terus dia jalan-jalan, terus dia ketemu satu orang. Terus dia tanya, kamu lagi ngapain sih? Terus orang ini jawab, aku lagi taruh bricks ini nih di tempat ini. Terus dia, oh oke. Terus dia jalan lagi sedikit, terus dia ketemu satu orang lagi. Kamu lagi ngapain sih? Oh, aku lagi bangun ini, lagi bangun ruang ibadah. Terus orangnya bilang, oh oke. Terus dia jalan lagi, ketemu orang ketiga.
kamu lagi ngapain sih? Dan orangnya jawab, aku lagi membangun sebuah tempat di mana orang-orang bisa beribadah dan bisa connect di antara satu sama lain. Dan orang tuh ada 3 tipe ya. Orang yang cuma ngelihat apa yang dia lakukan sekarang sebagai sebuah hal yang kecil. Ini cuma begini doang, kayak it's not important. Ada juga orang yang anggap itu sebagai sebuah occupation, kayak, ini kerjaan gua. Tapi ada juga orang-orang yang melihat sesuatu sebagai sebuah passion and purpose in their life. Walaupun kerjaannya sebenarnya sama ya, semua orang itu lagi melakukan hal yang sama 100%. Tapi perspektif mereka membuat jawaban mereka berbeda, membuat hidup mereka berbeda. Banyak, apalagi untuk anak-anak SMA, banyak hal tuh yang sebenarnya nyebelin ya. Kayak mau milih kuliah di mana, apply segala macam, terus nulis esai ke UN segala. Itu kayak mungkin kita bakal lihatnya kayak aduh kayak kenapa sih harus kayak gini gitu kan. Tapi if you can see the purpose behind it, what you really want to achieve by doing this, it will change your whole approach. Karena if we see it as something that's like ini nggak penting lah, dan pasti kita juga jadi melakukannya nggak in our best effort. Tapi kalau misalnya nih kita lihat kita approach ambil UN kah atau apply ke sekolah lah as a part of our future, it would be much more powerful. Next slide. Jadi at the end of the day, always go back to your why. Kayak kenapa sih kamu melakukan hal yang kamu lakukan sekarang? Apakah karena orang lain atau datang dari diri kita sendiri? Ask yourself, are you being true to who you are? And if not, how can you stay true to who you are? Next slide. Competing in the current world. Gue sering banget ditanyain kayak, gimana, what's your strategy with your competitors? Ruang guru kan udah gede banget. Kamu gimana caranya bakal compete sama mereka? And jawaban gue adalah, next slide. Compete with yourself aja. Karena kalau misalnya aku disuruh compete sama ruang guru, udah pasti kalah. Kayak there's so many ways where if I compare myself, okay, kayak they're doing like 22 juta, kita baru 20.000. Itu kan nggak sama ya, beda jauh banget. Tapi yang paling penting adalah be better than who you were yesterday. Matthew McConaughey in his Oscar speech itu dia bilang, role model gue adalah diri gue di 10 tahun ke depan. Dan role model gue setelah itu adalah diri gue di 10 tahun ke depan lagi. Use yourself as the bar. Are you a better person now than yesterday, than you were last year? Then that's all that really matters. At your own pace, in your own time. Kalau kita keep on comparing ourselves with others, bakal capek sih. Coba misalnya ya orang-orang seumuran aku sekarang, itu semuanya, misalnya let's say Zuckerberg, he started Facebook di umur-umur lebih muda daripada aku. Terus kayak si Sergey Brin, foundernya Google juga sama. Ya kalau kita mau compare seperti itu, habis lah ya. Jadi daripada compare sama mereka, mendingan kita compete sama diri kita sendiri aja. Next slide. Hone your craft and do the work. There's no shortcuts. Kayak aku udah pernah bilang, tapi di bukunya Outliers, Malcolm Gladwell says about this research study of 10,000 hours. In order for you to be the 1% in your field, you have to spend 10,000 hours. Kita coba lihat ya, tennis players kayak Maria Sharapova, Andrea Agassi, Serena Williams, dan Venus Williams. Mereka semua itu mulai main tenis dari umur 3 sampai 5 tahun loh. Pada saat kita cuma males-malesan, main, nangis, mereka harus bangun jam 5 pagi setiap hari. Main tenis satu hari bisa 5 sampai 6 jam. Nggak ada yang liatin, nggak ada temen, nggak ada yang bisa relate ke mereka. Tapi they do the work and guess what? They become world champions. Jadi at the end of the day, banyak bagian dari hidup kita yang orang nggak akan pernah tahu. Banyak bagian dari hidup kita yang orang nggak akan pernah appreciate atau stuff like that. But it doesn't matter. Just work on yourself and do the work. And what you want will come later. Next slide. Ya, basically don't play catch up sih. Karena kalau misalnya kita pay attention to what our competitors are doing,
that's last time you're spending on honing on your craft. And when they're creating, saat mereka lagi bikin sesuatu atau pikirin sesuatu, brainstorm sesuatu, what you're doing is just copying and comparing. Kalau misalnya kayak gitu, who do you think is going to go farther? Yang satu kerja, yang satu ngeliatin. Ya udah pasti yang kerja lah ya, yang bakal lebih sukses. Next slide. Jadi ada satu cerita, it's called Driving in the Snow. Jadi, well, I guess it can also be like during crazy rain karena di Jakarta dan sekitarnya lagi sering hujan. Tapi kalau misalnya kita lagi nyetir dan kita nggak bisa ngelihat jauh di depan kita cuma bisa melihat 2-3 meter di depan. Kalau kita selalu ngelihat side mirror kita bakalan kena kecelakaan ya. Karena yang harus kita liatin kan apa yang ada di depan kita. So, focus on yourself, focus on your craft. Kita juga nggak harus lihat terlalu jauh. Yang penting kita tahu langkah selanjutnya yang harus kita ambil itu seperti apa. Dan dari situ kita bakal tahu akhirnya bakal kemana. So, I think paying too much attention to a competitor is a lot like driving in the snow and just looking in the side mirrors. Kayak padahal ada bencana di depan, atau padahal ada satu hal yang kita bisa lakukan sekarang, tapi kita malah pay attention to other things. So, yeah, don't drive in the snow and look in the side mirror. Focus on yourself. Next slide. Ini ada satu, dulu aku pernah intern di Charity Water, dan bosku dulu tuh bilang, run yourself out of business. Jadi daripada orang lain yang run ourselves out of business, mendingan kita aja. Dan dia tuh non-profit kan, jadi dia lagi solving the world water crisis. And dia bilang, sukses itu buat gue kalau masalahnya udah selesai. Kalau masalahnya udah selesai, gue tahu bahwa gue udah melakukan semua hal yang gue perlu lakukan di dunia ini. Next slide. Roadblocks, things that may hinder you from success. Next slide lagi. Banyak orang itu yang stuck on the dream phase, jadi cuman mimpi aja. Next slide. Banyak juga yang idenya tuh terlalu besar sampai dia merasa nggak possible. Next slide. And banyak juga orang yang nggak kemana-mana karena mereka keep on comparing themselves to others. Next slide lagi. Ada this idea of the hungry baker. Jadi he moved to a new city and he likes to bake like a lot of stuff like croissants, roti tawar, roti mentega, segala macam hal. Dan dia benar-benar serve semua orang yang ada di hidup dia. Oke, aku kasih kamu ini, aku kasih kamu itu. Jadi dia setiap hari bangun makin lama makin pagi karena antrian di bakery dia tuh panjang banget. Sampai pagi, terus sampai malam lagi, pagi sampai malam lagi. Tapi he's not taking care of himself. Dan akhirnya dia pun jatuh sakit. So I guess at the end, in terms of roadblocks, hal terpenting dalam unlocking your ideas into the world is taking care of yourself. Karena if you don't take care of yourself, you're not going to be able to achieve the thing that you want to achieve. Menurutku ini roadblocks yang cukup besar ya, karena banyak banget orang-orang di dunia ini tuh yang kayak, oh ya udah aku cuma tidur 2 jam 3 jam semalam, atau oh kayak maksudnya they wear it as a badge of honor gitu, yang kayak iya aku udah nggak tidur nih 3 hari. Aku sering banget denger teman-teman aku ngomong kayak gitu, terus aku takut kayak, gila, lu ngapain gitu kayak gitu kan. Tapi kayak for a lot of people, all of these things, it seems like doing the work, but it's not. If you're not, kalau kamu nggak bisa berpikir secara jernih, you're not going to be able to make good decisions, and that's what's important. Gimana caranya we can make good decisions? By taking care of ourselves, by sleeping enough, by making sure that we're learning and we have everything that we need in order for us to be successful. Next slide. Terus ada satu lagi.
Ada orang yang bilang, aku lupa siapa, but whether you think you can or you can't, you're both right. Kalau kamu pikir kamu bisa, you're right. Kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu pikir kamu nggak bisa, you're also right. Karena at the end of the day, it's all about mindset. How you see yourself, how you portray yourself in the world, that determines how you show up in the world as well. Next slide. Jadi gimana sih caranya kita bisa turn the roadblocks into stepping stones? Harus kreatif. Go ahead to the next slide lagi. Do just one thing every day. Setiap hari lakukan satu hal aja yang get you closer to your dream. Maupun itu reach out nih misalnya ke siapa, atau oke, aku mau bikin startup nih. Oke, pertama aku harus ngapain? Oke, aku nggak tahu nih caranya untuk project management, belajar project management. Pada suatu saat akhirnya juga bisa run your own startup. Kayak for instance for me, awalnya startup yang aku buat itu, it's not a tech company. So we started a purely offline business. Nggak ada sisi online-nya. Aku nggak ngerti coding, aku nggak ngerti gimana caranya bisa bikin aplikasi, segala macam itu nggak ngerti. Dan pada saat COVID dimulai, kita harus membuat nih, gimana caranya biar kita bisa jadi a tech leverage company. Ya, jadi dimulai, oke, in order for me to do this, gue perlu ngapain ya? Oke, gue perlu hire orang yang ngerti coding. Tapi gimana caranya gue tahu bahwa dia adalah orang yang benar? Gue juga nggak tahu ya. Oke, let's see. Gue mungkin bisa tanya teman-teman gue yang CTO, what are you looking for in a developer? Terus dia bilang, you're looking for someone who can think, you're looking for someone who can work quickly. Oke, gimana caranya gue bisa tahu bahwa it's the right person? Kasih kotas aja. Kotas itu apa? Terus dia kayak, nih lo cari aja deh, nih kotas lo kasih lo. Jadi lo bikin sebuah UX atau sebuah gambaran, awalnya mau kayak gimana, kasih dia waktu 3-6 jam untuk bikin wireframe itu untuk menjadi sebuah realita. Terus suruh dia jelasin ke lo gimana caranya dia buat, logika apa yang dia pakai, dan segala macam. Okay, that sounds easy enough. So I started like interviewing Paul. Terus abis itu gue, walaupun gue nggak ngerti nih coding apa, tapi karena udah dijelasin gitu kan, kayak kita tanya mereka aja pertanyaan, logikanya di mana, terus kenapa kamu decide to do this instead of this, kenapa logikanya seperti ini, dan akhirnya mereka yang bakal jelasin, dan dari situ aku mulai ngerti, okay, so that's what I'm looking for in developer. Terus dari situ kita mulai bangun dan bikin. Terus aku juga realize bahwa ternyata bikin tech company itu kamu nggak harus yang code sendiri. Yang penting kamu ngerti logikanya, ngerti what questions to ask, know how it is to be critical, and that's enough. Dan sekarang looking at where we are, gue sebenarnya bingung ya gimana sih caranya bisa kayak gitu. But if it comes down to it, it all comes down to doing one thing every day. Satu hal aja, nggak usah banyak. That's enough. Next slide. Second, harus ada clear milestones and deadlines ya. Maksudnya harus ada, misalnya ini aku mau $1 juta. So milestone pertama 100.000, milestone kedua 250, milestone ketiga $0,5 juta, sampai ke 1 juta. Dan itu milestone yang gue liatin nih setiap hari. Dan akhirnya tahun lalu kita bisa clear that mark of $1 million. Gimana caranya? Dari milestone kecil dan ada deadline-nya. Gue mau achieve ini di bulan ini tanggal segini. Tapi kalau gue udah bilang kayak gitu kan, berarti gue harus pikirin, action plan-nya untuk gue bisa sampai sini tuh gimana. Jadi gue breakdown lagi, berarti gue pipeline seperti ini. Gue perlu how much coming in from B2C, how much from B2B, dan lain-lain. Jadi, clear milestones and deadlines is very important. Next one. Terus, limit yourself using technology instead of your willpower. Maksudnya apa? Pas gue mulai tracking ya hidup gue, kan sekarang banyak tuh di HP tuh bisa kelihatan how much time you spend like on Instagram, how much time you spend on Twitter, how much time you spend in all of these things gitu kan ya. Netflix, oh my god Netflix. Terus ada suatu saat gue lagi nonton. Jadi what I did was I track every single hour of my life gue lagi ngapain. Terus selama 1 minggu ya. Terus gue kayak hitung dong. Gila,
gue bisa nonton Netflix 5 jam setiap hari. Kayak ini udah keterlaluan dong. Terus abis itu pertamanya I'm like, nggak apa-apa lah, gue cuma bakal nonton 1 episode setiap hari. Terus gue coba nonton 1 episode. Aduh, tapi ini kayak penasaran banget next episode dong. Terus ya akhirnya tiba-tiba ya begitu jadinya kan, kayak ya semakin lama semakin banyak jamnya. Jadi I decided daripada I rely on my willpower, gue pakai aja deh namanya the app namanya Action Dash. Jadi gue bisa limit Netflix pokoknya maksimal cuma boleh 30 menit, YouTube cuma boleh 20 menit, Twitter, Instagram cuma boleh 10 menit dan 15 menit. Terus sekarang udah berapa bulan nih? Udah 3 bulanan dan gue fine aja, malah lebih bahagia sejak gue nggak nonton Netflix segitu banyak di hidup gue. Jadi ya kadang-kadang we think, enggak, gue punya willpower. Tapi kalau misalnya nggak terlalu penting, nggak usah use your willpower, use it for something more important. In the cases where technology can help you, use it. Whether it's limiting the amount of time you spend online, whether it's setting a time where, jadi kalau misalnya ini orang-orang di Silicon Valley ya, mereka punya satu aplikasi namanya Freedom, itu bakal matiin semua internet di laptop kamu, jadi kamu bisa kerja doang. Dan gue belum se ekstrim itu, cuman itu juga bisa. Jadi ya, so use technology, don't use your willpower. Next slide. Oh, ini gue lupa take out. Next slide. Ya, so ini it's a stoicism philosophy, tapi banyak hal di dunia ini yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kita fokus aja untuk hal yang bisa kita kontrol. Itu ada 2, your thoughts and your action. Those are the only thing in the world that you can control. So focus on those 2 things. Next slide lagi. Ini ada beberapa tools and frameworks yang gue pakai, yang berguna banget untuk gue, dan semoga bisa berguna juga untuk kalian. Next slide. Ini namanya pre-mortem. Jadi kebanyakan orang itu mereka bakal melakukan post-mortem atau pembedahan yang dilakukan setelah event udah selesai. Kayaknya kalau misalnya ikut OSIS gitu-gitu pasti ada deh, kayak misalnya kita baru selesai pensi, terus kayak, apa sih, what goes wrong, what did we do well, what did we do wrong, how can we improve gitu. Tapi pre-mortem itu melakukan sebelum acaranya dimulai, what can go wrong, kayak how can we not be successful. Jadi oke, kita mungkin bakal gagal kalau misalnya pesertanya nggak banyak, atau kita mungkin bakal gagal kalau misalnya makanannya nggak enak. Dan dari situ kita bisa plan ahead, instead of udah terlanjur, udah nasi menjadi bubur, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Mendingan we do a pre-mortem. Jadi kita bedah dulu nih, what are the things that can go wrong before, and then making sure that we make the plans to not do them and do something else instead. Next slide. This is a productivity tool that I use to run my life. Jadi setiap hari gue bakal tulis, setiap minggu gue bakal tulis, what are the 3 big wins that I want to have this Friday. Jadi dari Senin sampai Friday, gue mau 3 kemenangan apa nih yang mau gue capai. Terus 3 prioritas gue hari ini, dan 3 hal yang gue pelajari dari minggu lalu. Nah, jadi gue taruh ini jadi wallpaper gue, supaya gue tahu, oke, by the end of Friday, gue mau achieve ABCD. Hari ini prioritas gue ABC. Terus hal yang gue lakukan salah atau yang perlu gue improve dari minggu lalu adalah ABC. Dan itu benar-benar bantu gue banget sih. Karena kadang-kadang kan kita suka set prioritas, tapi terus setelah set kita lupa kayak. And that's the whole thing about New Year's resolution kan. Awal tahun, oke, aku mau ini gitu. Tapi terus udah Februari, sekarang Maret, udah lupa kan, kayak aduh ngapain ya, tadi gue mau ngapain gitu, and the New Year's like what do I want to do. So it's a weekly system and you review it every week. Jadi setiap Sunday gue bakal buka, terus gue lihat oke, gue belajar di sini, gue nggak ngelakuin ini, terus minggu depan gue bakal mau prioritas gue ini. Next slide lagi. Ini this is also my favorite tool. Jadi sebelumnya I use like bucket list dan gitu-gitu ya. Tapi itu ya angan-angan lagi jadinya, kayak one day I want to live in Nepal, atau I want to do this, I want to do that, and I never do them.
Tapi in this system, the impossible is what makes it different. You have your current focus, jadi cuma ada 5 hal yang kamu lagi fokusin. Terus habis itu ada last 5 things that you completed. Jadi hal yang udah kamu complete itu apa aja. Dan ada tanggalnya, ada update-nya, dan progress di semua hal itu. Nanti mungkin aku bisa kasih Darlene link-nya ke videonya Thomas Frank that describes this very well. And yeah, I think that's it for my presentation. There's one last slide, I think. But basically, yeah, at your own pace and at your own time, all of these things that I'm saying, I do it. Learning atau belajar itu cuma half of the equation. The other half itu actually putting it into practice. Don't just learn, do. Review dan revise. Find what works for you. Nggak semua hal yang bekerja buat aku akan bekerja buat kamu. Not everything that you read about Steve Jobs, for instance, will help you unlock the ideas within yourself. Aku sering banget lihat teman-teman aku ya, pakai satu baju aja setiap hari, waktu warnanya sama. Tapi jujur kan, wearing turtlenecks kayak Steve Jobs atau wearing hoodies kayak Zuckerberg, gue nggak merasa bahwa mereka bakal jadi lebih successful gara-gara mereka ngikutin itu. Soalnya kayak gimana ya, it works for them because that's who they are, but it might not work for you. For some people that I know, fashion is an important part of their life. If they choose something that makes them feel confident, their days is great. Jadi kayak ya nggak semua hal yang berguna untuk kamu. Jadi ya ingat aja, semua hal harus at your own pace, in your own time. Semua orang punya jalur cerita sendiri-sendiri. So just remember, you only have to be better than who you were yesterday. Thank you. Ternyata panjang juga ya. Oke, thank you so much Kak Stephanie. Keren banget materinya. Boleh dong teman-teman kasih virtual applause for Kak Stephanie. Yay. Oke, jadi sekarang kita mau buka sesi tanya jawab. So for those of you who have any questions yang mau ditanyain ke Kak Stephanie, boleh feel free langsung aja ketik di chat box. Oke, so mungkin sambil nunggu ya, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Kita boleh ngobrol sedikit dulu Kak Stephanie. Interesting material, aku seneng banget. I feel like I'm learning again dari Kak Stephanie. And there's something that mungkin bisa mengawali Q&A session kita ya. Tadi Kak Stephanie bilang find your why atau start with why gitu ya. Okay. So how important is it? Seberapa pentingkah mencari why-nya kita, mencari kenapanya kita, and how do we find it gitu? How do we find like our passion? How do we find the thing that we know we wanted to do? Kayak gitu. Karena mungkin sekarang teman-teman semua di SMA ini bingung ya kayak, aduh, nanti gue ambil jurusan apa nih yang akan menentukan karir gue ke sini kayak gitu. Maybe we can give us some tricks or tips or your experience gitu. Ini simple ya, tapi susah. Jujur dan percaya pada diri sendiri. That's how you can find your why. Artinya apa? Gue percaya banget semua orang di sini udah tahu sebenarnya mereka itu siapa dan mereka mau ngapain. Cuman kita sering banget mementingkan opini dari orang lain, opini dari dunia, opini dari orang-orang penting atau orang-orang hebat daripada opini kita sendiri. Jadi kita harus jujur dan percaya sama diri kita sendiri. Pasti kalian itu pernah merasakan pas masih kecil kayak, oh kenapa ya gue suka kayak, and I think a very good indicator of that is like what feels like work to others but feels like play to you. Jadi dalam artian kalau orang lain tuh ngeliatin itu kayak susah banget, tapi buat kamu ini kayak, ini kan seru banget gitu loh. Kayak misalnya buat aku it's membaca. Lalu aku baca 80 buku. Tahun ini aku udah baca hampir 60 buku. Karena kalau buat orang lain itu kan kayak, gimana sih caranya lu baca buku? Terus dari gue sih jawaban gue tuh selalu, ya lu just because orang lain tuh suka baca, bukan berarti lu juga harus baca. Kalau lu nggak suka baca, ya bakal stres kan, kayak, aduh ini apaan gitu kan. Jadi find something that works for you sih.
And don't ever kayak maksudnya awal-awal pas gue pindah ke New York, semua orang itu mau be a part of the tech industry. Semua orang itu lagi ngambil kelas coding lah atau lagi ngapain lah. Terus kayak gue kayak penasaran ikut-ikutan dong, kayak yaudahlah gue ambil kelas juga. Tapi kayak gue baru lihat nggak nyampe 5 menit, kayak gila ini hal paling membosankan yang pernah gue alami seumur hidup. Kayak kalau misalnya gue nggak dengerin diri gue bakal tetap di path itu kan. Pas kalian juga punya either kayak kakak atau teman yang lebih tua, terus mereka kayak aduh gue nggak seneng banget nih kerja, atau gue ngapain sih ngambil law, atau kayak gue ngapain sih jadi dokter. Ya pada akhirnya you wouldn't be happy if you don't listen to yourself, and I believe that all the answers you need is within yourself. Okay, thank you so much for your answer. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan teman-teman, untuk semua yang hadir di sini, kami mohon untuk mengisi absensi yang udah aku kirim di link chat untuk mendapatkan free certificate ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan free certificate, boleh mengisi absensi yang udah aku kirim di chat box. Okay, while waiting for the others juga, I have another question. So, mungkin ini lebih ke curhat kali ya, kayak cerita sedikit. So, Courseum itu kan baru ya, it's a new platform. And sebenarnya banyak saingannya. Like, there are a lot of others educational platforms juga, seperti itu. How do you find your niche? How do you find something unique that differentiate you? And how do you stay, like, soalnya kadang we feel insecure looking at others, and I know that we shouldn't be looking at others, tapi sometimes it's inevitable gitu. Itu nggak bisa dihindari. Kayak susah gitu. So what are your two cents about this? My first one, change the mindset. Okay. Dari segi pertamanya, I also feel it's impossible. Kayak how should I not compare myself to others? Karena setiap kali gue presentasi, setiap kali ngomong sama siapapun, mereka selalu tanya kan, what's your strategy against your competitors? Terus akhirnya gue jawab, masalah yang mau kita selesaikan itu adalah youth unemployment. Dan masalah yang kita rasa ada di Indonesia, pendidikan kita itu nggak prepare our kids and children to be able to be successful in the workforce and to be able to be successful after school. Dengan adanya all these competitors, are the problems finished? Is it solved? Has it been solved? Enggak kan? Kalau enggak kan berarti mereka juga lagi cari dan gue juga lagi cari. So essentially, dan again ya, gue juga merasa bahwa semua hal di hidup ini itu simple tapi susah. Maksudnya kayak misalnya, like let's say ya, kayak in another, gimana sih caranya supaya gue bisa hidup sehat? Ya makan sehat, olahraga. Sebenarnya cuma itu doang kan, kayak nggak ada hal lain. Benar-benar. Tapi susah kan. Like it's really hard. Yet complicated. But yeah. Essentially, yeah, it's I think kayak kalau for me, what I would do if I were in your position, I would talk to the people who really loves Courseum. Orang-orang nih yang kayak, wah gila gue seneng banget nih bisa ke acara ini. Talk to them, kayak, oh, which parts do you like about it? What do you think you get from Courseum that you couldn't have gotten somewhere else? And keep on serving those people who are your. Jadi kalau di startup, ada satu artikel namanya 1000 True Friends, and I think that's what's very, very, very important. Lu nggak perlu jutaan orang, lu cuma butuh 1000 aja. That would be more than enough. Yeah. Okay, thank you so much. Nah, ini ada a new question baru masuk dari Lea. Mau nanya, Kak, how to motivate? Gimana caranya untuk motivasi teman yang gampang banget pasrah, padahal kita ngelihat banyak potensi di mereka. Mungkin ini greget ya, ngelihat teman-teman yang pasrah, padahal they have a lot of potential. How do we motivate them? Motivasi itu hanya akan berhasil kalau datang di dalam diri dia sendiri. Ini ada satu psikologis namanya Daniel H. Pink. Terus dia itu bilang kayak on a scale of 1 to 10, seberapa mau sih kamu untuk
itu sebuah hal yang simpel ya, tapi seberapa mau sih kamu untuk beresin kamar kamu? Terus kan kadang-kadang orang jawab kayak 1 gitu misalnya, atau 2. Terus tanya lagi ke mereka, oh kenapa, why is it not lower? Why is it not a 0? Why is it not a 1? And dari situ mereka bisa find their own reasons to want to do it. Dan misalnya nih, kalau jawabannya itu 0, kamu juga bisa tanya ke mereka kayak, oh ada nggak hal yang bisa gue lakukan supaya bisa berubah ke 1? Dan dari situ mereka juga harus mikir kayak, oh kayak alasan kenapa gue males nih untuk ngelakuin ini dan ngelakuin itu tuh gara-gara gue merasa gue nggak tahu gue mau mulai dari mana. Situ lu bisa kasih, oke, nih lu bisa mulai dari sini, dan itu akan mengubah keinginan dia dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 2. So essentially I think ini ini satu quote yang gue suka banget dari Rumi, but it says, dulu gue orang pinter dan gue mau merubah dunia. Sekarang gue orang yang wise dan gue mau merubah diri gue sendiri. Wow. Essentially, at its core, we can never change the world, we can never change other people, we can only change ourselves. Tapi kadang, by changing ourselves, we can give people the motivation to change themselves. Kayak misalkan nih, di tim gue, itu dulu orang-orang gak ada yang pernah tepat waktu. Gue sampai stres dong. Wah gila, ini online meeting gue nggak bisa ngapa-ngapain, kayak orang telat 2 menit, 10 menit, 20 menit, 30 menit. Terus kayak gimana caranya supaya orang-orang bisa bangun dan bisa tepat waktu gitu kan. Tapi gue mau bikin apapun, misalnya waktu itu pertama kita pernah coba, oke, kalau lu telat lebih dari 5 menit bayar 50.000. Akhirnya kita jadi super kaya loh. Kayak di jar kita itu waktu itu ada kayak berapa juta gitu. Akhirnya kita beli kayak toko atau kasih makan ke orang-orang di sekitar. Tapi it doesn't solve the problem karena it doesn't come from themselves kan, it's punishment. Tapi what worked was at the time, gue bilang aja, oke, ya basically. Terus gue mulai lihat dari diri gue sendiri. In what ways am I contributing to this problem? Oh, gue memang gak telat, tapi kadang-kadang gue suka cancel meeting gara-gara my other meeting run late. Atau, oh, gue memang mungkin gak telat, tapi kadang-kadang kayak gue suka ngelakuin ini dan ngelakuin itu. Terus I impose the same standards to myself, and I actually like live up to it. Jadi yang tadinya gue meeting bisa sampai molor, itu semua pokoknya semua on time, everything's on time. Terus sekarang nggak nyampe 6 bulan, tim gue nggak ada yang pernah telat, 1. Terus yang kedua yang ngagetin, kalau mereka early, tapi 2 menit early atau 3 menit early, terus nggak ada siapa-siapa, mereka bingung, gue di meeting room yang benar gak ya? Karena semua orang itu early. Kayak bayangin bisa ganti lah. Itu berubah total banget. Dari yang telat semua, terus sekarang dari semuanya sampai comes early all the time. Oke, jadi semoga mungkin menjawab ya. Jadi mungkin bukan tentang gimana kita bisa memotivasi orang lain, tapi how we focus on ourselves so that it inspires others kali ya. Jadi kita bisa fokus dalam kita mengembangkan diri sendiri, nanti the others will follow, seperti itu. It will inspire others. Right, Kak Stephanie? Ya, yeah. Oke. Yes. So, teman-teman, I would like to remind you, diingetin lagi untuk mengisi link absensi untuk mengklaim your e-certificate ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk diisi lagi data linknya. Aku udah kirim lagi di chat dan supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan e-certificate. Oke. Aku mau nanya, boleh? Ya? Boleh. Kalau dari kalian, like, what is the hardest thing that you're facing right now? Gimana tuh maksudnya? Atau what, di sekolah? What's stopping you from being the person that you want to be? Oke, tuh teman-teman boleh dijawab pertanyaannya di via chat kali ya, supaya nanti nggak bertabrakan sama yang lain. Apa sih rintangan yang lagi dihadapin atau something that makes you worry kali ya, yang dari aduh kayaknya ntar dulu deh mulainya, seperti itu. Teman-teman boleh di-share? Ayo yang berani sharing.
Oke, di sini ada Lea, ada Revaldi, ada Thea, Vineshan, ada yang mau sharing? Kalau dari Kak Darlin atau tim Korsio mau share juga boleh. What's stopping me doing the things I want ya? I think my biggest problem itu adalah ini sih, I tend to look at others too much gitu. Pertama itu, I tend to look at others. Aku selalu ngeliat orang lain udah sampai mana. Terus kedua, mungkin I didn't know exactly where to start gitu. Kayak misalnya, I want to learn this skill gitu. Tapi there's so many classes out there gitu. There's so many classes out there to try. Which one should I go first? Kayak gitu. That's like, itu perumpamannya kayak gitu ya. But yeah. It's hard. Okay, so since kita udah mendekati dari waktu waktu deadline kita, I think there will be no further questions dari teman-teman semua dan ada dari Cynthia satu. Saya mau mulai baca buku. Boleh share apa aja buku yang bagus rekomendasi Kak Stephanie? I think you have a lot. I think my favorite book, I think the book that changed my life the most last year itu Atomic Habits. Terus yang kedua, cerita yang seru banget dibaca sampai merasa ini kayak movie, itu Born a Crime, Trevor Noah. Itu benar-benar bagus banget. Terus ketiga, kalau misalnya mau something that's like a bit psychologist / like meaning of life, if you want to know the meaning of life, Man's Search for Meaning by Viktor Frankl. It's pendek bukunya, pendek banget, 100 halaman. Tapi itu benar-benar kayak bakal nangis sih. Bakal nangis dan bakal merasa grateful banget. Nangis, benar. It's really, really, really good. It's amazing. Yeah. Oke, satu lagi. Mau nanya Kak, dari Alexandre Rawi, mau nanya Kak, gua selalu ingat dengan quotes-nya Bill Ackman yang bilang, experience is making mistakes and learning from them. Nah, what I want to ask is how to convince our parents biar ortu kita percaya bahwa kalau kita gagal tuh sebenarnya kita sedang membangun karakter kita yang nantinya bakal jadi apa. Seperti itu. I think ini juga jadi hal yang cukup what stopping high school students itu adalah ketidaksetujuan orang tua terhadap what we want to study kali ya, apa karir kita seperti itu. Maybe you can give us some insights about that. Ini mungkin gue sambil sharing ya. Jawaban singkatnya tuh nggak bisa. Tapi nggak bisa tuh karena beberapa poin. Pertama, gue percaya setiap orang tua itu they want the best for you. Jadi kadang-kadang when they see you like gagal atau when they see you experiencing hardships, itu tuh bukannya mereka disappointed that you're failing atau apa, tapi it hurts them, it physically hurts them to see you fail. Jadi daripada kayak gitu, mendingan gak usah. Tapi it's something that comes from love, but it's something that hinders us from making the progress we need. Dan sebenarnya itu nggak akan pernah berubah karena kayak maksudnya mungkin bukan bayangin ya, cuman kalau misalnya kita punya teman aja nih, kita punya teman terus dia gagal, you also feel very sad for them kan, kayak memang bukan masalah kita tapi kita sedih untuk mereka. Bayangin kamu punya anak, seberapa kali lipat bakal lebih sedih kalau kamu ngeliat orang itu gagal. Dan for me, for instance ya, kayak for the longest time, gue nggak pernah punya relationship yang baik dengan my parents karena gue selalu cari jalan gue sendiri dan mereka selalu bilang kayak nggak bisa, jalannya tuh harus kayak gini, kayak kamu harus kayak gini. Kayak contoh, pas di New York tuh mereka dapetin gue kerjaan di BNI New York, tapi terus gue kayak gue nggak mau, ngapain gue kerja di bank, kayak gue mau kerja di non-profit karena gue mau like change the world segala macam gitu kan. Terus gue mau kerja di startup karena gue di New York, ngapain gue kerja di BNI gitu kan. Nah terus mereka kayak aduh kamu tuh kayak
kenapa sih kayak gitu, kayak like they were just like so not happy with like how it is kan. Tapi terus setelah ada experiences, terus setelah gagal juga ya, kayak pas gue di startup tuh susah banget, benar-benar susah banget, karena kayak orangnya kan gak terlalu banyak, dia depend on me for a lot of things, mulai dari bikin website, terus bikin marketing, pokoknya susah lah, hidupnya susah. Terus, tapi akhirnya the thing that changes their mind is when they see how it shaped me as a person. Kayak maksudnya mereka pada suatu saat decided that like, oh okay, so you know you know what you want to do and you know how you're going to get there. Dan akhirnya dengan dia melihat bahwa gue cukup strong enough for myself, then they realize that oh they don't need to be super active. Tapi ya it takes me 24 tahun. Jadi kalau misalnya mau ditanya sekarang kayak oh gimana caranya kita bisa merubah perspektif orang tua, jujur aja ya nggak bisa. itu memang butuh waktu yang sangat banyak. Tapi ya menurut gue hal yang membuat gue merubah pikiran gue terhadap orang tua dari kayak aduh kenapa sih gue punya orang tua kayak gini, kayak aduh kayak teman-teman gue tuh jauh lebih bahagia dan lain-lain, itu when I know that it actually comes from love, that the reason why they're saying this and doing this is because they love me so much that they can't see me like suffer. Jadi ya I think it's a process, it will always be there. Sabar ya, jangan give up. Tapi benar tuh kata si Bill Ackman, it's true, it's really really true. Okay, I hope that answers yes, Alex. Oke, nah kita ada pertanyaan lagi dari Cynthia. Dari Adnia dulu. Kak mau curhat, rintangan terbesar aku itu, aku takut untuk berkembang karena aku takut pandangan orang ke aku. Opini kakak gimana Kak untuk mengatasinya? Ini lebih semacam kayak overthink, anxiety, dan lain sebagainya. Gue dulu cukup overthinker, jadi I feel your pain. It is hard. Kalau from me, what happens at the end is gue sadar bahwa pada akhirnya orang-orang yang ada di hidup gue itu adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang memang harus ada di hidup gue. Dan orang-orang yang akhirnya pikir bahwa lu apa kayak, so I guess like a story. Dulu I'm a big party person. Gue waktu itu pernah kayak partying like 4 times in a week. Terus one day I decided that like, nope, I'm not going to do this anymore. Ya basically semua teman yang gue dapat pada saat I partied udah nggak ada lagi in my life. Tapi I realized that that's okay, that's just life. Kayak when you are becoming a truer version of yourself, lu bakal mendapatkan orang-orang yang juga memiliki values yang sama. And it's scary because kayak all of these people are my friends, tapi are they really your friends if they don't want to accept you and if they don't want you to grow? It's jujur susah banget ya. It took me a year, 1 tahun untuk benar-benar bergumul kayak enggak lah, pasti gue bisa melakukan dua-duanya. Tapi akhirnya capek sendiri sih, karena kayak lu bakal compartmentalize yourself. Oke, ini diri gue di depan teman-teman gue, ini diri gue yang sebenarnya, ini diri gue di depan orang ini atau orang itu. Tapi jadinya capek kan ya, kayak aduh gue tuh sebenarnya siapa sih? Kayak ada satu quote yang gue ingat banget sampai sekarang, it's easier to be yourself 100% of the time than only 90%. Terus gue kayak pertama, maksudnya apa nih? Terus gue lama-lama kayak I see. Kalau misalnya gue bilang okay, gue bakal ini maybe like a simple example, but gue bakalan exercise 90% of the time. Terus kan tapi let's say ada satu hari gue males kayak nggak deh, ini kan this 10% of the time. Tapi kan it's hard ya, kayak how am I supposed to keep on remembering that I was only supposed to be this version of myself 10% of the time. Tapi once you already committed to yourself, okay, gue mau exercise setiap hari. Gue nggak peduli exercise-nya apa, bisa aja cuman kayak 7 menit atau whatever. Pokoknya gue mau exercise setiap hari. It's easier karena you don't have to decide anymore. It's already automatic. So essentially, know that at the end of the day, if you grow,
the people in your life will change, but it's okay. Karena every person in your life has its importance, ada value yang mereka bangun dan buat di hidup kamu, but it doesn't have to be permanent. I think kemarin tadi pagi tuh aku baru ngobrol sama tim aku, terus aku bilang kayak at the end of the day, orang-orang yang ada di hidup kamu sekarang, God wants them to be there, the universe wants them to be there. So embrace the moment, be in the present moment, like be kayak maksudnya be there for them. Tapi kalau misalnya pada suatu saat dia decide untuk pergi, ya nggak apa-apa juga. Daripada sedih mikirinnya, kita juga bisa senang mikir bahwa oh we had those like really good times too. So it doesn't have to be kayak oh we don't have those good times anymore. It can be oh I'm glad we had those good times together. Okay. Thank you so much, Kak Stephanie, for your answer. Nah, terakhir, ini mungkin tadi Kak Stephanie lupa bilang ya, mungkin di sini banyak yang penasaran juga. Kakak kuliah ambil jurusan apa dan di mana? Aku kuliah di Boston, namanya Bentley University. Terus ngambil jurusannya marketing sama entrepreneurship. Tapi the reason why I don't say it is because pada saat kuliah gue lebih sering main-main sih daripada kuliah. Dan kayak gimana ya? It's something that I would say is like one of the things that I'm like, I wish I would have like paid more attention. But also I feel like it's something that is also okay. Regardless, kalau misalnya kamu mau serius di saat kuliah, you're going to learn something. And kalau misalnya you decide to do something else, you're also going to learn something. So, as of today, it's okay, I think. Okay. Thank you so much. Mau bilang sorry ya terakhir. So, feel free to also message me. I'm mostly on LinkedIn. I don't know kalau anak SMA ada di LinkedIn atau enggak. Tapi I'm also going to give my Instagram and also my phone number and my email. Basically, kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya atau mau schedule a call one-on-one atau lebih pengen kayak kita sharing personal aja, I'm open to it. So feel free. I will make sure to make the time to chat with you guys and answer questions. Okay, so jadi teman-teman kalau mau kontak Kak Stephanie boleh, itu udah dia di chat kontaknya, dan juga you guys can visit my EduSolve di Instagram juga ya, untuk lihat-lihat, ya kan? Ya. Iya, tapi kalau misalnya message ke sana, bukan aku yang balas. Jadi kalau mau nanya ke aku, nanyain my personal aja. Okay. Okay, so. Tapi boleh kalau saya mau visit my EduSolve. So it's already 16:30 di sini Jakarta. That marks the end for our session. Kak Stephanie, before we close off this session, mau ada sedikit closing statement atau a single message for all of us? I think at the end of the day, just focus on yourself, get to know yourself, who you really are and who you want to be, and let that be your compass and guiding and guidelines to the kind of life that you want to live. And maybe things will seem impossible, tapi kamu juga bisa pikir berapa banyak sih hal impossible yang kamu udah pernah capai sebelumnya. Kayak misalkan mungkin dulu pas SD, ini susah banget sih, UN kayak belajarnya rasanya susah banget, tapi you did it. And then like going to SMP, you guys have already done so much to be to this point. So know that nothing is impossible. And you've already done hard things before. You've already done things that you feel like impossible before. And keep on learning. And I guess like do things that makes you happy. Don't do things just because. Yeah. So, and thank you for being here. I wish I could have heard more about your stories, but hopefully I'll get to hear them in the next few days or so. Okay, thank you so much Kak Stephanie for your time and also for your amazing presentation. Benar-benar aku aja juga ikut belajar lagi.
through the session. Dan juga teman-teman jangan lupa once again to fill out the link, isi linknya untuk klaim sertifikat. Dan juga thank you semuanya untuk hadir di sesi Meet Corsium kali ini. Don't forget untuk follow @corsium.id for further information dan juga kegiatan-kegiatan seru lainnya. Oke, thank you so much. Oke. Sebentar. Before we close off the session, teman-teman boleh dong sedikit sebentar aja nyalain kameranya untuk foto bareng. Boleh? Or just kita SS aja sekarang. Oke, teman-teman boleh. Hi Anya. Nice to see you. Hi Nafa. Oke. Oh. Oke, smile semuanya. 1, 2, 3. Oke, 1 slide lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman, thank you so much. Semoga hari ini bermanfaat buat kita semua. Thank you juga Kak Stephanie, and we hope to see you in other Corsium activities. Dadah. Teman-teman boleh leave room-nya. Thank you. Thank you. Oke, Kak Stephanie, thank you so much. It's my pleasure. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya, stay connected. Aku kayaknya perlu tips and kita harus ngobrol lebih lanjut lagi. Yeah, for sure. Have a good day. Bye-bye. See you in other events. See you.